Kita kan dulu sering buat kesalahan ya bro. Banyak sekali kesalahan yang kita bikin di market, banyak sekali kesalahan yang gue bikin di bisnis. Di hidup juga. Di hidup juga banyak sekali kesalahan yang gue Namanya bikin. juga manusia. Iya. Tapi di sini justru kita pengen kasih tahu kalian buat nggak melakukan kesalahan sama. Contoh, kalau lu melakukan kesalahan, contohnya di level sekarang nih, apakah gue ngapain nih? Apakah gue jual posisi gue? Gue cobain gue nggak jual posisi gue. Karena ketika nanti lu jual posisi lu, ini orang pada beli-beliin Bitcoin yang naik, lu pasti kena sial. Gue udah ngalamin itu kayak anjrit 10 tahun bro. Ya, sialnya itu tuh di market tuh kita udah makan asam garamnya gitu. Jadi kita di sini buat ngasih tahu lu apa yang lo harus lakukan. Sama kayak di bisnis. Lu nggak perlu sial kayak gue udah sial, gue yang bikin bisnis yang sial gitu. Contoh, gue bilang restoran tuh bisnis yang sial gitu. Lu jangan bikin restoran. Lu kalau bisa semangat untuk bikin kayak clothing brand itu bisnis yang sial juga gitu. Jangan dicoba. Dikit yang bertahan, ada lah yang bertahan. Ya ada, cuma itu masuk kategori menurut gue bisnis sial. Iya, restoran juga ada yang berhasil. Kalian kayak jadi LVMH tuh kecil, udah nggak ada lah. Bener. Ya. Contoh ya, kayak kita punya restoran steak di Central Park. Namanya Dragon and Cow. Awalnya rame. Steaknya oke, tempatnya bagus, tapi entah kenapa nggak selaku yang lain gitu. Akhirnya ganti konsep jadi Mimi di Central Park. Cepet ganti konsepnya. Itu pun grup yang punya uang luar biasa besar gitu. Kayak kita tuh punya grup yang uangnya banyak. Jadi gue yakin kalau lu bikin restoran, wah itu pasti sulit ya. Jadi kita tuh ngomong di sini yang berdasarkan apa yang kita alamin gitu. Jadi cara pikir kita yang lu adopsi. Ini kan walaupun kita nongkrong sambil ngerokok, makan Indomie, minum Red Bull, tapi gue yakin lu bisa dapet info bro, dapet ilmu at least. Bener. Karena ibarat lu bisa nongkrong sama kita. Makanya kalau nanya di sini, lu nanya yang lu beneran pengen tanya, jangan ngasal. Lu jangan nanya kayak di kampus kan. Lu jangan kayak di kampus nanya absen doang buat absen doang. Bener. absen saya dari mana tuh? Dari mana gitu. Yang kritis nanyanya. Nanyanya gitu. Jangan kayak, ini bahas ini. Kayak gini contoh ini nggak kritisnya bro. Zul Ilmi namanya. XRP gimana bro? Itu lu dari 2017 mungkin nanya. XRP kemana? Ya udah kita anjir capek gitu. Ya. Capek. Spill siapa orang Indonesia yang paling banyak punya BTC? Waduh nggak bisa lah. Nggak bisa. Tapi cluenya ada di meja ini. Wah. Ngeri. Aduh. Gimana bro? Tapi kalau kemana ada banyak tanya kan soal berbagi. Kenapa kita melakukan itu? Di TikTok bro, kemarin banyak yang bahas. Kenapa menurut lu jadi orang yang berbagi? Kalau gue merasa uang itu kedepannya akan gue pakai semua. Kalau lu gimana? Ya karena orang beda-beda. Lu mau kasih warisan gak ke anak lu? Karena aku cewek. Ini beberapa hari ini jadi meme yang menarik ya. Ada yang bilang kalau Elon Musk keluarin ya duitnya setiap hari $1 juta itu butuh 1036 tahun. Ya, baru duitnya habis. Jadi mungkin ya kita di tahap yang nggak harus memberikan sesuatu ke orang lain, harus tahap lebih berbagi. Ya, itu Elon Musk. Kalau gua 14 juta sehari, itu mundur Napoleon tuh baru lahir tuh. Napoleon Bonaparte itu revolusi Prancis. Jadi emang nggak ada salahnya ya buat jadi orang yang lebih berbagi karena itu juga sebenarnya jadi concern ya. Sebenarnya terlalu banyak loh bilioner di dunia ini. Cuman beberapa masalah seperti kayak senjangan sosial, kemiskinan, kelaparan, pendidikan, nggak pernah bisa beres. Karena mereka cuma mikir tentang dirinya sendiri. Betul. Kalian harus bisa beda dong. Gue itu orang yang lihat duit itu sebagai game. Jadi gue tuh main game, gue kayak main GTA gitu loh. Gue ngumpulin duit. Iya kan, misalkan sekolah ini kan, misalkan sekolah itu salah satu side mission kita di questnya kan, berarti kan di sini barnya 3/100 gitu. Gitu kita kan ada side quest gitu 3/100 gitu kan. Kita berdua itu main game, yang main gamenya kita multiplayer nih, main bareng nih. Gitu. Mungkin bagi berasnya kayak 1000/1 begitu kan, jadi kayak harus Betul. Kalau orang bilang kan ada yang bilang juga bro, kalau bro Timothy pintar kenapa ada kalimat sada? Ya kenapa nggak 2 orang pintar bro? Karena main game lebih gampang kan? Multiplayer ini. Co-op benar. Kita mainnya nih co-op bro. Jadi kayak tadi barnya itu 3/1 sekolah. Nextnya ini 4 nih kita mau bangun antara di NTT. Mungkin teman-teman yang di NTT bisa bantu cari ya. Terus kemarin ada yang bilang juga bro, ini sekolahnya yang siapa? Ada pelukis itu bro katanya. Enggak ya. Jadi gue jelasin sekolah itu. Biar coba ambilin biar. Plakatnya biar. Kita kasih jelas sekolah itu apa. Kenapa itu biar? Karena kita nggak punya skill bangun sekolah dan kita malas ngurusnya. Jadi gua itu punya teman baik yang bikin foundation ini. Nah, jadi ini adalah
Happy Hearts Indonesia, ya. Jadi Happy Hearts Indonesia ini yang bantuin kita bangun semua sekolah kita. Jadi mereka yang bantu cari sekolahnya karena kita nggak punya tim untuk negosiasi sekolahnya segala macam tanahnya. Happy Hearts ini yang bantu gitu. Jadi kalau yang kalian bilang pelukis itu juga pakai Happy Hearts. Dan banyak, nggak cuma kita, banyak konglomerat juga yang pakai ini bro. Gitu. Jadi kita percaya uang kita di tangan yang baik dan kita funding per project sekolahnya. Jadi kita full funding untuk bangun sekolahnya gitu. Itu orang luar negeri namanya Sylvia bro, Sylvia yang bantu kita biasa bangun. Kayak nama mobil ya. Nissan Sylvia. Oh ada ya Nissan nih. Nggak JDM nih. Iya, kalau lu gimana? Kalau gue ya misalnya ya, oke, gue bisa jual semua harta gue untuk bantuin orang yang lebih banyak ya gue jual semua bro. Itu, gue nggak perlu karena gini ya teman-teman ya, di duit mungkin triliun ya, kita ngomong triliun. Itu gue bilang tadi 14 juta setiap hari gue buang ke gotong sampah itu Napoleon baru lahir baru habis. Jadi itu kayak uang yang gue nggak akan bisa habisin. Ya. Buat diri gue happy banget dengan kayak misalnya mobil yang gue punya itu mobil impian gue. Jadi kalau tanya kenapa nggak beli ini, kenapa nggak beli itu, kenapa nggak beli ini, kayak impian gue itu mobilnya. Iya. Itu yang gue suka. Gitu. Kayak jam. Kenapa nggak beli RM? Kenapa gue nggak mau beli RM? Iya. Oh itu bukan RM ya, tapi takut kena sindir kalau misalnya. Oh, iya. Menurut gue RM yang bisa dipakai itu cuma punya dia. Karena jujur menurut gue RM yang lain itu norak. Too big gitu. Iya. Gue merasa jadi motivator kayak Tony Robbins itu. Gitu. Not my cup of tea. Gue sukanya Patek gitu. Iya. Tapi dia bilang gue lebih cocok pakai Epi, ya udah beli-beliin Epi sekarang gitu kan. Yes. Tapi intinya kita tuh udah beli semua yang kita suka. Jadi kalau game nih misalnya live ya gitu. Iya. Game itu udah selesai. Game itu selesai. Ya, Game itu uang, gamenya hidup tuh uang, udah selesai. Sama juga kayak Bang lu kok nggak nikah sama Gal Gadot ya karena impiannya nikah sama itu kan gitu. Iya betul. Jadi udah selesai gamenya. Nah kita tinggal ngerjain side quest. Nah kita tinggal mikir nih side quest yang seru apa. Kemarin kita pikirkan gimana caranya kalau kita gini lebih impactful mana teman-teman. Kita bangun misalnya 3 sekolah atau bikin ini. Ini menurut gua personal lebih impactnya lebih besar bro. Dengan gua nyalain kamera, luangin waktu gua 1 jam untuk ngajarin kalian. Pola pikir gue itu bisa bikin negara ini jauh lebih maju dibanding gue cuma bangun 3 sekolah yang bisa dinikmati sama sekitar 180 orang. Jadi kita lihat impact-nya lebih besar yang mana. Jadi kenapa bikin beginian? Jawabannya ya kita bikin begini karena udah kaya. Jadi kita bikin konten karena kita sudah cukup. Dan uang itu lama-lama bisa jadi beban untuk lu semua ya. Jadi buat yang lu belum pernah pegang uang itu beban. Jadi kalau makin lu bagi-bagiin, lu meringankan beban. Betul. Karena kan memang di agama juga begitu, bro. Betul, bro. Kayak harta itu juga dihisap juga. Jadi kayak benar. Mungkin orang yang mati dengan 0 tuh lebih tenang. Nah, itu ada yang bilang kan tapi, lu mati kuburannya kuburannya sama. Gue pernah lihat di TikTok cuplikan. Ada yang bilang gitu. Katanya kalau misalnya mati itu sama, jadi nggak perlu ngincar harta di dunia ini. Salah, lu orang egois. Gue emang bakal matinya sama kayak lu. Cuma apa yang gue bangun di dunia ini akan berbeda dari lu. Lu cuma akan jadi sampah yang dilupakan oleh waktu, sedangkan orang akan inget nama gue siapa. Damn. Sekolah yang gue bangun, itu kan hadiah untuk generasi yang mendatang. Ini juga hadiah nih untuk generasi yang mendatang. Ini hadiah untuk generasi yang mau dengerin ini. Ya terserah lu mau milenial, mau boomer, mau Gen Z. Ya. Tapi ini adalah hadiah untuk kalian. Dan itu yang cara kita give back. Menurut lu ada yang lebih efisien nggak dibanding nyalain kamera ini? Sekarang at least yang kita pikirin ya. Ya menurut saya memang kadang banyak yang lebih penting dari sekedar uang sebenarnya. Ya mungkin kebersamaan atau juga kita ngomong pengalaman yang kita bagikan bersama sebenarnya. Iya betul. Itu yang nggak lekang dengan waktu karena apa artinya bro jadi orang yang paling kaya tapi kalau cuman buat mereka sendiri. Benar. Itu jadinya kayak bilioner-bilioner yang ada sekarang. Betul. Mereka ini nggak pernah punya mosi ya untuk melakukan hal untuk orang lain. Betul. Jadi yang bilang, oh ini kayak apa? Untuk inilah vaksin lah bullshit semua lah. Iya, itulah betul. mengapa saya lebih support sebenarnya orang-orang kayak misalkan Mr. Beast gitu. Oh iya, kasih makanan langsung. Enggak, maksudnya dia memang saya percaya orang seperti Mr. Beast ya, siapa sih namanya Mr. Beast itu? Jimmy ya. At some point dia akan jadi bilioner. Tapi menurut saya mungkin pasti nggak akan sekaya Jeff Bezos. Oh pasti ya. Tapi menurut saya Jimmy itu akan jadi bilioner yang lebih terkenang sepanjang masa. Oh setuju. Karena impact-nya itu sangat besar dan juga semua orang menyaksikan perjalanannya. Lu nggak ngerti kan seberapa jahat ya dulu misalkan kayak Mark Zuckerberg mau jadi bilioner ya nyingkirin partnernya. Terus bikin under deal. Ya terus habis itu ngambil data orang dan sebagainya.
Ya kita di sini ya kita nyalain kamera, entah kita jadi bilioner atau enggak, yang penting ya kita Betul. berbagi kebersamaan bersama kalian. Betul. Itu mahal. Kalau kalian tanya apakah gue mau jadi billionaire, jawabannya mau. Kalian tetap main game. Gue tetap main game ya. Oh. Karena makin banyak uangnya, itu makin banyak yang gue bisa lakukan untuk masyarakat. Tapi gue berjanji bro waktu itu ke diri gue sendiri dan ke Tuhan sebenarnya. Gue bilang waktu itu kalau gue dikasih kesempatan untuk bisa bebas dari situasi sampah yang gue punya waktu itu, gue akan bebasin semua orang. Jadi kalau kalian tanya, tadi ada yang bilang, gimana menurut lu mobil lu yang punya? Kalau mobil gue jual semua dan itu bisa bermanfaat untuk masyarakat, gue jual semua. Iya bener. Gue nggak ada attachment, gue nol ya. Jadi tuh harus paham, gue tuh punya zero attachment. Banyak yang kayak keluarin misalnya artefak kuno, gue nih Timothy dulu begini. Enggak, kalian tuh salah, itu gue udah kaya raya.